Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dilatasi. Ya, yang dimaksud dengan dilatasi itu merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik memperbesar ataupun memperkecil bentuk bangun geometri tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, sekarang coba kita amati bentuk bangun geometri dari 3 buah segitiga berikut ini. Nah, segitiga yang di tengah itu adalah segitiga ABC, sementara segitiga yang di sebelah kanan itu adalah segitiga ABC yang sudah diperbesar. Kemudian yang di sebelah kiri adalah segitiga ABC yang setelah diperkecil. Nah, perhatikan bahwa sebaik segitiga besar ataupun segitiga kecil itu sepihak dengan bangun asli dan pusat dilatasi. Nah, dengan demikian, dilatasi itu ada dua jenis, yaitu dapat memperbesar ataupun memperkecil sesuatu. Atau kecilnya, bayangan yang dihasilkan tergantung dari skala yang akan digunakan. Nah, besar atau kecilnya bayangan suatu benda yang didilatasikan itu ditentukan oleh yang pertama adalah faktor skala atau disingkat dengan huruf K kecil. Kemudian yang kedua adalah pusat dilatasinya, di mana pusat dilatasinya ini ada dua. Yang pertama yaitu yang berpusat di titik pusat, yaitu titik pusat disingkat dengan titik O, 00, ataupun selain titik pusat anggap saja titik P, yaitu titik AB. Sifat-sifat dalam dilatasi yang pertama, jika K-nya lebih dari 0, maka bayangan yang dihasilkan nanti adalah diperbesar, kemudian terletak sepihak dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Kamu bisa lihat gambarnya seperti gambar yang ada di sebelah kanan, di mana bayangan dari benda A itu semakin diperbesar karena nilai K-nya lebih dari 0. Kemudian sifat yang kedua, jika K-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bayangannya nanti akan diperkecil, kemudian sepihak dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Kamu bisa lihat nanti gambarnya seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Terlihat bahwasanya bayangan dari benda A itu semakin diperkecil. Kemudian sifat yang ketiga adalah jika nilai K-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bayangannya nanti akan diperkecil, tetapi berlawanan dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Kamu bisa lihat gambarnya di sebelah kanan, bahwasanya nanti segitiga A itu bayangan akan semakin diperkecil dan berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Kemudian sifat yang keempat adalah jika K-nya kurang dari negatif 1, maka bayangannya diperbesar dan berlawanan dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Pada gambar terlihat bahwasanya bayangan dari segitiga A itu semakin diperbesar dan berlawanan arah. Selanjutnya kita lihat rumus-rumus penting dalam dilatasi. Yang pertama adalah jika titik A yaitu XY didilatasikan dengan faktor skala K dengan pusat dilatasinya adalah titik pusat yaitu titik O, 00, maka bayangannya adalah aksen yaitu KX, KY. Jadi kita cukup mengalihkan faktor skala dengan nilai X dan nilai Y. Atau bisa kamu lihat rumusnya seperti pada gambar tersebut. Nah, rumus yang kedua adalah jika titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K, dengan pusat dilatasinya sekarang tidak lagi titik pusat, misalnya titik P yaitu AB, maka bayangan yang dihasilkan yaitu aksen adalah A ditambah K dalam kurung X dikurang A, B ditambah dalam kurung K dikali Y dikurang B. Atau bisa kamu lihat rumusnya seperti pada gambar berikut. Jadi untuk mencari bayangan dari suatu dilatasi, jika nanti didilatasikan tidak dengan titik pusat, kita gunakan rumus tersebut. Sekarang perhatikan contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, segitiga ABC, koordinat titik-titik sudutnya adalah titik A13, B5 negatif 2, C2.4 didilatasikan dengan faktor skala 3, dengan pusat dilatasinya adalah titik pusat, maka koordinat bayangan segitiga ABC adalah... Nah, sekarang mari sama-sama kita jawab. Karena koordinat titik-titik sudut segitiga didilatasikan dengan faktor skala 3,
dengan pusat dilatasinya adalah titik pusat ataupun titik O00, maka kita gunakan rumus yang pertama tadi. Nah, terlihat bahwasanya titik A itu berkoordinat XY didilatasikan dengan titik pusat O dan faktor skala K. Bayangannya itu aksen itu jadi KX, KY. Jadi cukup kita kalikan semua koordinat titik-titik sudut segitiga dengan faktor skala 3. Misalnya titik A 13 itu semua kita kali 3. Jadi 3 kali 1 3, 3 kali 3 9. Demikian juga nanti untuk koordinat B dan C-nya. Sehingga bayangannya bisa kamu lihat seperti pada gambar. Nah, selanjutnya perhatikan contoh yang kedua. Jika titik A 3 negatif 5 didilatasikan dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasinya adalah titik P, yaitu 13, maka bayangan dari titik A adalah, jadi untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus yang kedua, di mana titik A itu XY jika diletakkan dalam faktor skala K dengan pusat dilatasi yang tidak titik pusat, kita gunakan rumus yang kedua tadi. Nah, diperhatikan bahwasanya titik A di situ nilai X-nya adalah 3, maka bayangannya adalah menjadi 1 ditambah 2 dikali 3 dikurang 1 dan seterusnya sehingga dihasilkan X aksennya adalah 5. Demikian juga nilai Y pada titik A yaitu negatif 5 itu menjadi negatif 5-nya tadi itu menjadi Y aksen jadi 3 ditambah 2 dikali dalam kurung negatif 5 dikurang 3 sehingga dihasilkan Y aksennya menjadi negatif 13. Jadi koordinat titik A yang mula-mula 3 minus 5, nah sekarang koordinat titik A-nya yaitu aksennya menjadi 5 titik negatif 13. Selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga. Garis XL berkoordinat di titik X 2,4, kemudian titik L negatif 1,4 setelah didilatasikan dengan faktor skala K dengan pusat dilatasinya titik pusat, bayangan yang terbentuk memiliki koordinat yaitu X aksennya adalah 84, L aksennya adalah negatif 416. Yang ditanya adalah tentukan faktor skala yang digunakan. Nah, untuk menjawab soal ini, karena garis XL didilatasikan dengan faktor skala K dengan pusat dilatasinya adalah titik pusat, maka kita gunakan rumus yang pertama tadi. Caranya adalah dengan mengambil sembarang titik pada garis XL. Misalnya kita ambil titik X yang 2,1. Kemudian kita lihat bayangannya yaitu titik X aksennya adalah 84. Kan bahwasanya nilai X yang tadi berkoordinat 2,1, bayangannya sekarang yaitu X aksen menjadi 84. Terlihat bahwasanya baik pengali nilai X pun ataupun nilainya itu adalah 4. 2 menjadi 8, kemudian 1 menjadi 4. Jadi semua itu adalah dikali dengan 4. Jadi faktor skala yang digunakan adalah 4. Agar kamu lebih memahaminya, mari kita kerjakan latihan berikut. Nomor 1, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Untuk gambar yang A, bisa kamu lihat. Berikutnya untuk gambar yang B. Berikutnya gambar C. Berikutnya gambar D dan gambar E. Itu soal nomor 1. Selanjutnya itu nomor 2. Gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Ini untuk bagian A-nya, kemudian yang di sebelah kanan untuk bagian B-nya. Jadi di soal nomor 2 kita diminta untuk mencari faktor skala dan jenis dilatasinya, apakah mengalami pembesaran atau pengecilan. Kita masuk soal berikutnya, itu soal terakhir nomor 3. Garis TU berkoordinat di titik T 42 U68. Setelah didilatasi dengan faktor skala K dengan pusat dilatasinya adalah titik pusat 00, bayangan yang terbentuk adalah koordinat titik T aksennya 63, U aksennya 912. Tentukan faktor skala yang digunakan.